tak boleh merokok. Dan kedua, kita tak boleh pergi kelab malam. Menang salah, kalah pun salah. Ada blok. Iya, kalau mereka itu aneh-aneh pasti diblok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita kedatangan seorang mungkin yang lagi ramai diomongin di sepak bola Indonesia, khususnya di Liga 2 dan khususnya lagi di Provinsi Riau dan di Kota Pekanbaru. Hari ini kita kehadiran Nurizam Tukiman. Apa kabar, Bos Zam? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Doli? Selalu sehat. Apalagi kita dengar kalau Liga 1 di depan mata untuk PSPS ini jadi sebuah semangat yang menjadi giroh perjuangan kita. Nah, mungkin yang kalian belum kenal Bos Zam, mungkin Bos Zam boleh perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi nama saya Nurizam Tukiman, orang keturunan Melayu lah. Ibu Melayu dan ayah orang Jawa yang tinggal di Johor, Malaysia. Dan alhamdulillah saya sudah hampir sebulan juga di sinilah, di Riau. Sebulan, dan itu ngurusin PSPS, Ya, ngurusin bisnis katanya. uruskan PSPS sampai 90% tuh uruskan PSPS. 1%-nya bisnis. Ya, fokus dulu yang utama lah, yaitu untuk tim PSPS Riau FC ini bagaimana kita nak perkemas, kita nak kuatkan daripada segi, pelbagai segi lah, daripada manajemen sampai kepada DNA ataupun strategi yang kita nak perkenalkan untuk PSPS Riau di bawah pimpinan saya. Oke. Informasinya kalau PSPS Riau itu 2013 kita sudah degradasi. Itu sampai 2022 kita masih main di kasta kedua, kita bilangnya di Liga 2. Terus sempat ada perpindahan pemilik saham terbanyak, tapi kali ini tuh dimilikin sama Bos Zam, Nurizam Tukiman. Kok bisa sih? Gimana ceritanya, awal mulu ceritanya tiba-tiba Bos Zam bisa ngambil PSPS Riau? Okey, gini Pak Doli, sebenarnya sebelum saya ambil PSPS Riau ni, saya juga untuk pengetahuan semua, saya dah ada pasukan sepak bola juga, iaitu Kelantan. Pasukan Kelantan ni berada di Liga 2 dan ibu negerinya itu dipanggil sebagai Kota Baru. Jadi Kelantan FC dan ibu negerinya adalah Kota Baru. Jadi selepas saya akuisisi itu di Liga 2 sama, dia mempunyai masalah yang lebih kurang sama. Pasukan yang turun ke Liga 2 dan juga mempunyai masalah hutang, pelbagai masalah lah. Jadi alhamdulillah saya akuisisi, walaupun saya orang Johor, saya akuisisi pasukan Kelantan, dia dah selesaikan semua masalahnya. Daripada situ saya memang minat sepak bola. Saya memang daripada sekolah memang main wakil sekolah lah sampai ke menengah. Jadi memang saya minat dan cinta pasal sepak bola. Jadi saya melihat kenapa bola ini mesti ada masalah, gaji tak bayar dan masalah-masalah yang perkara yang asas. Jadi saya rasa saya perlu buat sesuatu. Saya rasa saya perlu sumbangkan sesuatu tentang idea dan bagaimana untuk menguruskan sebuah pasukan sepak bola itu daripada sudut perniagaan. Jadi kerana adanya perswastaan atau maksudnya orang biasa boleh ambil alih sepak bola, jadi saya rasa kat situ kenapa saya tak ambil pasukan sepak bola bukan saja di Malaysia tapi tetangga, iaitu, dan tetangga itu kan banyak, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat. Jadi saya melihat kepada Riau ini satu yang paling dekat. Jadi bila dikaji, sebab saya melihat kepada Riau itu dekat, bukan saja dekat daripada lokasinya, sebab Melaka kalau pergi ke Dumai itu jaraknya lebih kurang 2 jam naik feri 1 jam setengah. Jadi apa yang saya melihat itu dekat daripada saya sendiri sebagai pemilik yang mana berketurunan Melayu. Jadi Riau ini terkenal dengan peribahasa takkan Melayu hilang di bumi. Nah. Jadi pertama kali saya turun daripada pesawat, turun ke bandara, kalau kat Malaysia panggil apa, lapangan terbang kan? Ya, jadi saya turun ke bandara itu, saya nampak takkan Melayu hilang di bumi. Jadi saya melihat, wah, ini lebih Melayu daripada Melayu yang di Johor. Maksud saya kekuatan sampaikan mereka letak perkataan itu di bandara, itu satu kata-kata fokus yang takkan Melayu hilang di bumi. Maksudnya ini satu benda yang sangat baiklah, insyaAllah mendekatkan saya lagi, memberikan sebagai satu wadah semangat untuk berjuang bagaimana saya boleh membantu dan mengembalikan semula
PSPS Riau FC ini ke satu tempat yang sepatutnya. Benar. Apalagi kalau di bandara sekarang itu ada announce pakai bahasa Melayu. Ini jadi ada 3 bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa Melayu. Itulah. Khusus di Sultan Syarif Kasim di bandaranya kita. Lapangan terbang kalau bahasa Melayu. Saya dengar kalau lapangan terbang itu lucu kan? Benar. Tapi memang ada beberapa perbedaan kultur Melayu yang ada di Malaysia sama Melayunya Indonesia. Itu banyak sekali, mulai dari diksi ataupun kata-kata ini ya. Kalau push up di sana katanya tolak bumi ini ya. Tolak bumi. Kalau di sini push up ini ya. Nah, perbedaan-perbedaan itu kan ada perbedaan. Apa mungkin di sepak bola Indonesia yang Bos Zam rasakan paling berbeda dengan sepak bolanya Malaysia? Saya lihat kepada sebab perundangan ataupun dari segi legal, peraturan sepak bola itu pasti ikut FIFA. Jadi kerana maksudnya FIFA di bawah, kita kan di bawah AFC iaitu Asian Football Confederation kan, AFC. Jadi pada saya untuk perundangan daripada segi wasitnya, waktunya semua ada undang-undang FIFA. Jadi pada saya itu sama. Jadi semua pada saya untuk Indonesia ini fan-nya itu lebih di Kelantan pun semangat juga, antara yang semangat ataupun fanatik juga. Jadi saya melihat cumanya mungkin di Indonesia ini selepas saya akuisisi hampir setahun ini, saya nampak mereka lebih mengharapkan sesuatu yang tinggi, terutama di PSPS Riau. Mereka mengharapkan supaya dah 10 tahun di Liga 2, jadi supaya dinaikkan ke level yang lain. Jadi itu yang saya melihat kepada persoalan tadilah. Soalannya apa tadi? Soal kultur yang berbeda dari sepak bola Indonesia. Jadi lebih kurang sama. Lebih kurang sama sebab bola ini kita pun ada Ultras di Malaysia, di Indonesia pun ada Ultras. Jadi saya melihat kepada lebih kurang sama. Cuma bagaimana pentadbiran dan penyusunan setiap tim itu, sebab setiap tim ada culture yang berbeza, cara yang berbeza. Jadi bila mana saya akuisisi, saya melihat tahun lepas itu saya datang, harapan saya untuk disusun, tapi tak berjaya kerana masalah pandemik. Jadi kerana pandemik lagi, kalau nak datang sini kena tinggal 5 hari, ada lagi hal-hal yang perlu sulit lah nak ke. Jadi tahun ini agak mudah. Saya pun senang untuk datang. Jadi alhamdulillah kali ini pun dah di bulan Jun ini saya dah 2 kali datang. Dah 2 minggu di sini, balik sebentar, lepas tu datang lagi ke sini. Jadi saya betul-betul nak melihat, dan pemain itu kali ini saya sendiri bersama bantuan daripada head coach, bantuan daripada insyaAllah GM kita, untuk saya nak kenal pemain tu, bukan sekadar menjadi pemilik, tapi saya nak melihat pemain ini yang dipilih itu siapa, dan saya kenal pemain tu. Jadi ada yang pemain yang saya dah mula kenal, seperti macam kita ada nama Redo, kita ada tim namanya itu yang timnas Indonesia sebelum ni yang menjadi goalkeeper itu, iaitu Dian. Lepas tu kita ada insyaAllah lah ada pemain-pemain muda lagi yang insyaAllah saya akan ni. Dan yang pastinya tim coaches saya lebih rapat, macam Wanda, kita punya fitness coach, Mika, iaitu kita punya goalkeeper coach, dan Rizal itu sebagai assistant coach. Saya pun rapat juga. Jadi kat sini saya bukan sekadar memiliki akuisisi klub, tapi saya memahami untuk, sebab kalau saya tak kenal, bagaimana saya nak mencipta DNA itu. Itu penting. Jadi satu tahun sudah akuisisi PSPS. Masalah terbesar di PSPS itu apa kira-kira, Bos? Masalah terbesar tu pada saya tak adalah masalah mana, sebab dalam proses akuisisi itu pasti ada masalah sedikit. Apa-apa juga dalam perniagaan ini, kalau macam saya pun akuisisi banyak hotel juga. Alhamdulillah kita ada akuisisi hampir 80 hotel sebenarnya dalam musim pandemi ini. Jadi akuisisi bisnes itu pasti ada masalah. Masalah itu lebih kepada perbincangan tentang harga, bagaimana untuk hal-hal yang berkaitan, tapi itu perkara biasa, maksudnya tidak ada masalah. Nah, kalau di PSPS-nya, Bos, kan 1 tahun megang PSPS, 1 tahun jadi pemiliknya PSPS. Masalah yang paling fundamental di PSPS itu apa? Masalah yang fundamental mau menang lah. Itu masalah, sebab kita kan target tahun lepas 8 besar. Tapi walaupun kita masuk 8 besar, kita punya kualitas itu agak berbeza lah. Maksudnya kita dapat bukan yang terbawah.
Maksudnya walaupun baru tahun pertama, tapi okey. Tapi insya-Allah tahun yang kali ini misinya berbeza. Benar. Ya. Jadi Bos Zam pernah bilang kalau ini berfasa ataupun berfase. Kalau kita bilangnya itu bertahap, kalau di Indonesia ya bilang bertahap. Nah ini kan udah mulai di tahap membangun fondasi gitu. Kalau boleh tahu tahap selanjutnya ini kira-kira PSPS mau dibawa ke arah mana? Okey, dengan jelas tahap kita yang kali ini dengan jelas sebab saya pun dah berbincang dengan tim pengurusan Pak Edu. Saya pun bawa sporting director saya daripada Kelantan iaitu Pak Kusmaini. Jadi saya pun Pak Yoyo itu head coach kita sekarang ni itu umur 32 kan? Yeah. Jadi saya rasa saya melihat kepada kenapa saya tak bagi peluang kepada head coach kita kan, memang orang Indonesia yang mempunyai bakat. Takkanlah saya nak tunjulkan bakat dia ketika umur dia dah 50 tahun kan. Jadi ketika masih muda, saya rasa saya cakap okey gini, dengan pengurusan saya cakap okey, saya mau cuba supaya Pak Edu ini sebab saya pun dah setahun dia daripada sebelum ni assistant coach PSPS Riau. Jadi saya bawa dia ke Kelantan, jadi nampak alhamdulillah Kelantan pun sesuai dengan dia dan sekarang ni Coach Yoyo tengah membangunkan. Jadi inilah yang saya rasa sangat penting. Jadi yang kita mahukan adalah supaya pemilihan pemain itu terus bersama kita semua. Itu yang kita mahukan. Itu kalau dari segi tim. Kalau dari segi supporter, gimana pandangan seorang Bos Zam terhadap supporternya? Supporter saya itu hari ketika sampai pertama sekali ialah supporter mau ketemu President Club. Mau ketemu President Club. Saya pun risau juga ini Presiden Club ni mau dimarah apa. Jadi yalah saya kan orang luar kan, jadi tapi yang penting niat lah. Jadi saya ikhlaskan. Orang tua saya pun tanya juga, Zam, engkau ini udah ambil pasukan Kelantan. Kelantan itu ya Johor sama Kelantan itu kan dia dua negeri yang berbeza. Seperti macam di sini saya dengar seperti tim Medan dan juga Aceh lah contoh. Kan? Jadi mereka itu main sepak bola tapi ini kan. Jadi saya pun melihat yang penting niat lah. Saya tanya dengan orang tua, mudah-mudahan doakan dia lah yang terbaik. Dan jadi saya punya niat sebab saya suka sama sepak bola dan saya nak invest. Jadi niat itu penting. Jadi niat saya itu memang nak melihat supaya PSPS ini sebab dia Melayu lain. Jadi bila sebut perkataan Melayu tu kita ada semangat. Walaupun mungkin saya orang Malaysia, tapi saya punya Melayu bila sebut Melayu tu ialah kita kan serumpun kan. Ya, benar. Jadi mudah-mudahan tim kita boleh naik semula lah. Ini matlamat saya. Jadi dan fan itu mula-mula saya risau. Bila jumpa, lepas tu Pak Edu, bos, yang jumpa ni ketua-ketuanya bos. Okey. Jadi ada ketua-ketua, ada tim dari Kurvanot, daripada Eastgate, ada PSPS Finest dan Askar King. Jadi wah semuanya misalnya gini. jadi lepas tu saya itu masa tu di Bali View. Jadi lepas malam sekitar jam lepas maghrib, jadi fan-fan semua ketua-ketua fan kumpul. Jadi mereka pun beri pandangan dan apa misi dan visi. Jadi bila itu saya jelaskan lah. Jadi alhamdulillah Pak Doli pun sebagai Kurvanot punya bahagian kepimpinan. Jadi saya rasa saya jelaskan apa yang kita nak buat. Jadi berikan saya sedikit masa. Jadi kita ada fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Tahap pertama. Tahap pertama ni management itu yang paling utama. Jadi kita akan tentangkan apakah SOP-nya daripada segi pembayaran duit keluar masuk supaya kita tak senang-senang keluar duit. Jadi itu pertama, checklist-nya, culture-nya, reporting-nya. Dan saya mahukan tim coaches itu per minggu mesti ada meeting terus dan diberikan report tentang performanya. Dan saya melihat juga, saya sendiri lihat tentang pemain-pemain itu dari pergi fiziknya. Saya cakap dengan pemain, kalau fizik pemain itu gendut macam saya, kau jadi pemilik sepak bola, jangan jadi pemain. Jadi saya melihat, saya pun terkejut. Saya kata sebagai pemain sepak bola, pertama kita tak boleh mengerokok. Dan kedua, kita tak boleh pergi kelab malam. Jadi yang penting jangan buat hal-hal yang tak baik lah. Sebab kita kena profesional. Tapi yang paling utama juga adalah mereka punya fizik yang bagus lah. Jadi pagi-pagi bangun, mereka bukan hanya bersiap untuk bermain ketika head coach ada. Mereka bersiap untuk bermain ketika pagi itu dah exercise, dah training. Maksudnya mungkin dia bisa buat sendirilah, sama ada nak buat sit up ke apa semua. Jadi supaya
mereka punya fitness tu penting pada saya. Sebab kita sekarang main 90 minit. Kadang-kadang sampai 100 minit kan. Jadi pemain itu bisa berlari untuk tempoh 90 minit paling kurang. Jadi fitness itu paling penting. Jadi saya melihat pentingnya berfasa. Pertama pengurusan, dia tahu apa yang kita nak. Itu dulu. Pada saya kemenangan itu akan sampai kalau trainingnya betul. Jadi fasa yang kedua, di samping kita uruskan manajemen tadi, yang mana sentiasa positif, ada mesyuarat, ada SOP, ada checklistnya, ada reportingnya, itu yang pertama. Keduanya adalah padang latihan. Saya melihat padang latihan di padang rumah itu bagus, cuma padangnya agak keras. Jadi alhamdulillah itu hari GM saya sudah ketemu dengan Pak di Kadispora. Jadi mereka melihat kepada perlunya pembaik pulih. Dan insyaAllah training center kita juga, kita dalam proses lah PSPS, insyaAllah kita juga akan mempunyai training center sendiri dalam masa terdekat ini, insyaAllah. Kalau tak setahun 2 tahun ini, dan kita lihatlah bagaimana untuk kalau boleh kita kelolakan stadium utama itu, daripada stadium itu terus-terus tidak ada pembaikan, tidak ada aktiviti, bagaimana kita nak jadikan stadium ini juga menjadi satu kebanggaan. Kalau pergi ke Riau, mereka tahu ada satu tim sepak bola. Dan mereka datang, kalau pergi ke Riau, selain daripada makan makanan yang sedap, rendangnya yang sedap, asam pedas yang sedap, maksudnya bagaimana juga mereka boleh bawa pulang jersey. Maksudnya jersey PSPS Riau sebagaimana tim, seperti kalau kita lihat Manchester United. Ketika saya berada di Manchester United, saya pergi ke stadiumnya. Jadi ke stadium itu masuk, bayar tiket, bukan tiketnya murah, mahal. Jadi masuk, lepas tu dibawa pergi ke museum. Jadi daripada tahun berapa dia tubuh, apa kejayaannya, siapa pemainnya, apa bajunya, bola sepaknya, apa bola-bolanya ditonjol semua sampai akhir ke stadiumnya. Jadi ke stadiumnya itu kita bisa lihat. Jadi maksudnya kita boleh jadikan ini sebagai satu sport tourism. Sport tourism. Jadi sport tourism ni antara yang sedang naik. Jadi kita nak melihat supaya orang bangga, orang melihat, Riau ada sepak bola yang bisa kita banggakan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, insyaAllah kita nak jadi pasukan yang konsisten, top 5 di Liga 1. Maksudnya kita punya misi sekarang di Liga 2. Kita tahu kita di Liga 2. Kita tahu kita ada kekurangan. Tapi yang penting kita ada matlamat, visi dan misi kita, insyaAllah dalam tempoh setahun 2 tahun ini kita akan berada di Liga 1 yang konsisten. Bukan juara, tapi top 5, insyaAllah. Ya, benar. Jadi sudah jelas fasenya, tahap-tahapnya. Tapi memang yang saya dengar juga Bozam mungkin salah satu tim yang sekarang menggunakan sistem KPI kalau salah ya. Itu mungkin masih jarang di Indonesia yang menggunakan sistem itu. Jadi kebanyakan memang SOP dan aturan main di dalam tim tersebut yang lagi dibuat sama Bozam. Tapi ada pertanyaan yang menarik sebenarnya, Bos. Udah sering bolak-balik ke Indonesia, ke Riau lebih tepatnya. Makanan Bozam yang paling Bos suka di Pekanbaru? Terus terang saya minat itu ayam geprek ya. Emang kalau di Malaysia nggak ada ayam geprek? Ada, tapi beda. Tapi beda. Ada satu di Jalan Nangka itu saya sering ke sana. Sampai orang tu dah terkenal. Pertama, kedua saya makan lontong Cik Ani. Cik Ani di Jalan Nangka juga. Lepas tu yang ketiga rendang dia lah. Dan kebetulan ada makanan Malaysia juga, rocanai. Saya pergi rocanainya malah lebih, minta maaf cakap lah, lebih enak yang di sini. Saya tanya dia berapa lama, dia dah pernah kerja di Malaysia dulu, lalu sekarang dia buat usaha di sini. Jadi rocananya enak. Itu namanya apa itu? Pak Kok. Pak Kok itu. Katanya Bozam juga sekarang suka sama teh talur Pinang. Itu mantap itu. Jadi mungkinlah satu hari nanti mungkin di JC PSPS Riau itu mungkin itu jus Pinang, insyaallah. Jus Pinang. Jadi saya melihat sebenarnya itu satu bisnes juga. Yang penting selain daripada sepak bola, saya hari ini jelas itu hari ketika di sini saya pun sedang mewujudkan juga peluang ataupun peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan kepada masyarakat di sini, masyarakat Riau. InsyaAllah saya pun baru akuisisi satu hotel di Jalan Nangka. Hotel itu kita namakan sebagai Hotel Zamburger PSPS Riau FC. Nanti kita akan design di luarnya itu kita letak logo PSPS, dan insyaAllah kita kalau main away
Di situ juga mungkin kita akan letak satu LCD big screen untuk fan-fan nonton. Ya, Dan untuk fan-fan PSPS juga akan dapat special rate lah. Special rate untuk penginapan di situ. Tapi dengan catatan harus sudah nikah. Ya, maksudnya perlu nikah. Belum nikah boleh juga, tapi bilik yang berbeda. Maksudnya tak boleh bilik yang sama. Maksudnya bilik yang berbeda itu. Jadi kalau malam-malam jam 2 mereka satu bilik itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti nggak boleh bilik yang sama. Benar. Sebab kita kan sangka baik, mungkin mereka datang kerana urusan kerja. Mungkin mereka satu kerja ataupun satu kuliah, tapi ambil bilik yang berbeda, kan kita kena profesional di situ. Benar. Tapi yang pasti kita tak benarkan untuk hubungan bukan muhrim, bukan mahram, bukan muhrim ya. Bukan muhrim untuk tinggal bilik yang sama. Benar. Jadi memang selain ngurusin PSPS, 99% itu ngurusin PSPS, Bos Zam juga secara basic kan memang pengusaha atau memang businessman ininya. Kira-kira di Indonesia bakalan punya bisnis apa nih, Bos? Yang pertama itulah hotel. Jadi sebelum saya akuisisi PSPS pun saya dah ada hotel dekat Bali. Ada 2 di Bali dan 1 di Lombok. Jadi ini sebenarnya persiapan juga. Sebab kalaulah nanti kita bermain, contohnya PSPS bermain di Liga 1, mungkin kita ke Bali kan. Ya, jadi kurang-kurang kita dah ada hotel kan. Jadi kita dah boleh save cost, save budget kita di situ. Jadi matlamat saya adalah di perhotelan dan juga dalam bidang kuliner, sebab kita pun ada buat bisnes Zam Burger. InsyaAllah yang pertama ni kita ada buka satu di Jalan Sudirman di depan Indomaret. Jadi kepada fan-fan PSPS yang datang bawa jersey, tak kira jersey baru, atau jersey yang lama, asal bawa jersey, beli 1 gratis 1. Jadi ada Zam Burger kambing, Zam Burger ayam, Zam Burger daging dan juga John Zam. John Zam tu macam roti John tapi bedalah. Saya punya chef buat istimewa. Mesti kena rasa, sebab rasanya memang insya-Allah lah lebih tebal, lebih sedap, lebih juicy. Bila makan tu harganya pun harga yang mampulah. Sekitar antara 20,000 hingga di bawah RM50,000. Oke. Ya. Range-nya itu dari 20,000 sampai 50,000. Jadi kita mau informasikan ini hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah opening yang pertama itu di Jalan Sudirman. Lebih tepatnya itu di Indomaret 146 kalau nggak salah. Itu di sebelah dari Grand Central Hotel di Sudirman. Jadi buat kalian yang punya jersey PSPS Riau boleh dibawa ke situ, dipakai, ntar kalian beli 1 dan gratis 1. Yes. Begitu. Hanya untuk fan PSPS. Hanya fans. Orang luar bayar harga biasa. Tapi kalau Pak Doli datang gratis 5. Oh, gratis 5. Dan sayangnya Bos Zam langsung ngomong di sini ya, dan udah pada tegak semua di luar, Bang. 5 tuh punya aku 1, Bang. Ditodong. Nah, Bos, kira-kira di tim yang sekarang siapa pemain favoritnya Bos Zam? Oke, saya nampak Redo kan, sebab Redo itu Redo Rinaldi. Redo ya. Redo yang saya nampak, walaupun kita ada satu pemain yang muda. Itu hari saya pun ketemu juga, dia dari Randi ya, namanya Randi yang dari Pekanbaru Warriors. Jadi Randi itu saya rasa kalau dijaga baik, insya-Allah dia akan jadi superstar juga. Ini pandangan saya. Saya ni tak pandai sangat sepak bola, tapi saya bisa melihat ini okey, ini tak okey gitu. Jadi kalau dia jaga fiziknya, head coach di bawah head coach Yoyo, saya lihat Yoyo itu insya-Allah dalam tempoh 5-10 tahun ni dia mungkin jadi antara yang utama di Indonesia, sebab dia punya kualitas. Daripada segi kelulusan apa semua. Jadi saya rasa dia pintar. Jadi itu antara pemain yang tapi saya masih lihat lagi lah. Saya lihat sebab saya melihat kepada pemain yang muda. Sebab yang kalau dah umur 35 itu pasti mereka sudah ada experience kan. Jadi kita melihat yang bagaimana yang di bawah umur di antara 20 hingga 25 tahun ini yang boleh dibawa ke tengah, dan kalau boleh sebaiknya dia adalah asli daripada Pekanbaru. Jadi saya pun cakap dengan Pak GM iaitu Pak Edu, saya kata Pak Edu minta tolonglah kalau boleh kita ada 5-6 orang pemain yang bisa dikontrak long term untuk mereka itu terus memberi sumbangan di sini di PSPS Riau FC. Lebih baik itu daripada mereka bermain di tim luar. Benar. Ada 2 nama, ada Redo, satu Redo Rinaldi itu cukup tergolong muda. Walaupun sebenarnya di 20 berapa kalau Randi itu masih muda banget ya ternyata ya.
Dan itu mungkin kalau mau berproses itu bisa jadi pemain bintang asalkan dia ada usaha lah. Benar-benar ada usahanya ini. Tapi nampak kali ini ya, sebab yang paling penting juga head coach mainkan peranan juga. Sebab karena pemain itu bagus, tapi strateginya itu sebab sepak bola ini bermain bukan individu. Dia bermain tim. Jadi bagaimana pemain bisa faham tentang strategi yang head coach bawa. Sebab kita main tim, bukan bermain satu orang, bukan one man show punya game. Jadi dia satu tim, bagaimana tim ini bisa faham. Yang pasti kita mau, saya sebut hari-hari saya beritahu kepada head coach 5 benda yang saya mau. Pertama, saya mau speed. Saya harapkan speed, maksudnya permainan itu mesti lebih laju daripada biasa. Sebab hari ini yang main perlahan itu susah lah nak ke depan. Kita perlukan speed. Ya. Kedua, mereka itu punya brain dan faham tentang tactical set piece yang diajar oleh head coach. Sebab takut head coach sudah beritahu okey apa set piece-nya, tacticalnya. Takut pemain itu ketika di lapangan, ketika mereka tak faham, itu masalah. Jadi mereka itu perlu ada brain. Dan ketiga, mereka itu ada scoring mentality. Finishingnya kena ada. Saya kata kalau kau main bagus, tapi kalau finishingnya enggak ada, buang masa. Jadi hari ini kita perlu ada scoring mentality. Maksudnya nampak peluang terus try ataupun terus shoot. Takkanlah bola itu sampai ke betul-betul di gawang mau tendang. Itu Pak Doli pun bisa skor kan? Iya, benar. Benar. Jadi maksudnya ketika di lapangan di kotak penalti itu, di box penalti atau di luar itu cuba try insya-Allah. Jadi kita perlukan scoring mentality. Yang keempat itu pasti follow 100% apa yang head coach dan pengurusan tetapkan. Dan yang seterusnya, yang kelima itu satu hati, satu misi untuk mencapai kemenangan setiap kali perlawanan. Itu 5 perkara yang saya selalu sebut perlu diterapkan kepada tim. Itu mungkin gambaran PSPS harus mencapai dari 5 harapan yang tadi itu. Tapi ini pertanyaan terakhir nih bos. Tadi sudah ngomongin soal supporter juga. Supporter kan suka kritik nih bos. Gimana bos? Bos Zam nanggepin kritiknya? Supporter itu gini, dia kadang-kadang memang aneh juga. Menang salah, kalah pun salah. Benar. Dia kadang-kadang ketika menang itu ada juga, sebab saya daripada Kelantan, tim Kelantan itu di bawah lah, hampir di degradasi ke Liga 3, tapi alhamdulillah hari ini kita berada di nomor 1. Dan nomor 1 daripada bawah kita nomor 1 alhamdulillah, dan kita siap untuk pergi ke pusingan kedua untuk menjadi top 2 lah insya-Allah. Mudah-mudahan kalau boleh jadi juara liga lah, mudah-mudahan. Jadi dan kalau jadi juara liga kita akan masuk ke Liga 1. Jadi saya melihat supporter itu dia sentiasa maukan yang terbaik. Jadi pertama kalau kalah itu pastilah dikritik. Tapi hari ini fan-fan udah paham kalau kalah itu kalahnya 1-2, itu mereka profesional. Ada pengkritik yang betul-betul fan yang betul-betul menyokong ketika menang dan kalah. Tapi ada fan yang ketika menang dan kalah itu terus kritik. Ada juga. Jadi ada fan yang hanya menyokong ketika menang. Jadi fan-fan itu terbagi kepada beberapa jenis. Banyak kriterianya, banyak tipenya. Jadi kadang-kadang saya lihat juga di sosial media itu, kadang-kadang yang negatif itu kadang-kadang dia benar juga. Kita jangan melihat fan yang negatif itu negatif. Kita mungkin melihat ada benarnya. Ini maksud kita, pengurusan itu terbuka asalkan kritikan itu kritikan yang membina, bukan kritikan yang mencaci cela, yang memburukkan. Jadi saya mau supaya fan juga profesional dalam perkara ini. Kerana pihak pengurusan juga mempunyai matlamat yang sama, yaitu untuk menang. Benar. Bos, saya tadi sempat bikin di media sosial, kalau seandainya netizen boleh bertanya sama Bos Zam, boleh. Mereka titipkan pertanyaan. Yang pertama, Bos pilih mana? Human capital atau financial capital? Oh, human capital. Oke, sip. Terus ada pertanyaan, apa alasan Bang Doli kena blokir? Apa ya? Menduli? Ya, saya maksudnya apa alasan Bang Doli diblokir? Oke, enggak, di bawah saya tak diblocking. Ya, ada tim yang mungkin apa blok ya? Blok. Facebook di blok. No, di Instagram kalau nggak salah ininya. Tapi bos boleh tidak menjawab ini. Maksudnya ada orang blok. Ada blok. Iya, kalau mereka itu aneh-aneh pasti di blok. Kalau enggak, sudah terjawab ya netizen ya. Maksudnya kalau aneh-aneh pasti di blok. Tapi kalau mereka itu kritik yang aman, maksudnya bukanlah enggak perlu jilat. Jilat deh. Di sini panggil apa? Jilat. Iya, sama. Hampir sama. Maksudnya yang penting saya
tidak blok. Saya pun beritahu dengan pengurusan, tidak, kita profesional lah. Oke, sip. Terus ada pertanyaan, seberapa yakin Bozam akan promosi Liga 1? 101%. 101%. Ya. Nah, itu 3 pertanyaan terpilih dari netizen. Ya. Kalau yang lain kita nggak bakal bacain. Ya. Bos, kita punya CD Ya. dari Killer Pop. Kita bakal Ya. kasih ada 4 CD. Ini ada 4 album. Semoga bos bisa ntar dengerin di manapun bisa didengerin. Boleh diterima. Tapi tadi yang saya sebut 101% itu sebelum tanggal 2024 lah. Oke. Jangan nanti dikata tahun ni confirm biasa. Itu maksudnya sebelum 2024. Sebab kita akan bertahap. Tapi insya-Allah lah kita berarti bukan tahun ini dong, Bos? Iyalah, gini kan saya baru datang sekarang tahun ini. Tapi kalau tahun ini insya-Allah kita siap ke situ. Kalau tahun ini berapa persen? 101%. 101%. Ya, cuma kita perlu rasional. Oke. Karena kita mau susun semula itu udah 10 tahun kan. Tapi kalau saya di Kelantan itu saya mau tahun yang sama sebab tahun depan kita kan masuk Liga 1 di Malaysia. Jadi saya harap supaya PSPS juga boleh sekali masuk. Saya tak mau buang masa. Saya cakap dengan pengurusan, saya tak mau buang masa. Matlamat saya jelas, tahun ini saya mau masuk Liga 1. Tapi saya perlu rasional juga sebab kerana kita perlu banyak perkara yang kita perlu susunkan. Latihannya, lapangannya, akademinya, mindsetnya, strateginya itu banyak sekali perlu dipersiapkan. Jadi harap fan juga faham. Tapi matlamatnya 101% kita siap ke situ. Okay. Arahnya itu jelas. Oke, jadi itu tambahan supaya nanti bos kata itu hari 100%. Mana bos? Enggak lah, supaya aman dulu kan. Tapi itu di tahun ini pun 101%. Tapi rasionalnya itu di tahun 2024. Ya, gitu. Tapi kita siap. Maksudnya saya cakap dengan Pak Edu sama head coach itu kita ke arah situ. Saya sudah cakap kalau even head coach saya beritahu kalau kita tiga kali kalah itu kita bisa buat sedikit ada hal-hal yang kita bicara sama head coach, pastikan kita untuk perlawanan kali ini saya nggak mau kalah. Paling saya mau 1 atau 2 kalah sebab hanya dengan 1 atau 2 kalah saja yang kita boleh naik ke Liga 1. Maksudnya kita kan ada perlawanan sekitar berapa total? 20 Ya, 13 away, 13 ya. kandang. Jadi ada total 26. Jadi 26 itu untuk masuk Liga 1 kurang-kurang maksimal kita kalah hanya 2 atau 3. Baru kita boleh lolos ke Liga 1. Okay. Jadi maksudnya kat sini kena konsisten sebab sekarang Kelantan kita cuma kalah sekali. Untuk pusingan pertama. Jadi itu pun kalahnya 2-1. Jadi saya mau pastikan supaya kita punya tim defense yang kuat dan juga attacking midfielder dan juga forward yang kuat itu. Oke. Sip. Itu tadi dari Bozam sudah cerita soal kedepannya PSPS bakal ngapain, ada fase-fasenya. Yang jelas sedang menyusun dari hal-hal fundamental. Setelah itu ada fase yang mungkin ke next ataupun nilai yang lebih tinggi tentunya. Bos, sekali lagi saya punya 4 album dari Killer Pop. 4 album ya? Sebenarnya kita punya ada 8 album. Wah, ini bisa di kus. Nanti minta kita main di kita punya gerobak lah, di Zamburger lah. Nah, gitu. Nanti di filenya juga, file digitalnya juga kita bakalan kasih sama timnya dari Bozam. Ada 4 itu ininya. Bos, closing statement boleh mungkin terakhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua pendengar podcast AMPR ini, Aliansi Mahasiswa Pemuda Riau. Di situ ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Cik Doli yang menjemput saya ke AMPR pada hari ini, dan saya mengucapkan kepada semua fan-fan PSPS Riau, berikanlah kepercayaan yang tinggi kepada tim perusahaan yang baru untuk kita boleh menang di setiap match. Kalau kita boleh menang di setiap match atau kita boleh berprestasi yang bagus, insya-Allah Liga 1 itu dalam tangan. Jadi yang penting sekarang ni dukung terus, support, tapi percayalah sebelum tahun 2024 itu kita akan ke Liga 1 dan pastinya tak mustahil insya-Allah tahun hadapan. Oke, siap. Terima kasih buat yang sudah nonton. Tentunya ada satu kutipan, jika
sepak bola adalah agama, maka stadion adalah tempat ibadahnya. Jadi buat kawan-kawan yang hari ini nonton, ayo sama-sama nonton ke stadion, beli jersey originalnya juga, terus dukung juga bisnis-bisnis yang mungkin akan mendukung ataupun menyokong dari PSPS Riau tersebut. Saya Dolisan David pamit, Bosam juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.